Hari ini kita akan masuk pada bagian yang kedua dari seri firman Tuhan di bulan Mei ini, Build Your Resilience. Bangun ketahananmu, saudaraku. Sepanjang bulan Mei ini firman Tuhan akan mendampingi saudara. Membangun ketahanan saudara sampai di titik akhir semua masa ini berlalu, saudara menjadi lebih dari pemenang. Bagi sebagian dari saudara yang belum mendengarkan seri firman Tuhan ini minggu lalu, mungkin saudara bertanya-tanya, Pastor, apa sih arti dari resilience ini? Sesungguhnya resilience ini, saudaraku, sebuah kata yang dipakai mengacu pada gaya pegas. Bagaimana kemampuan sebuah pegas ketika dia ditekan begitu rupa. Atau bahkan dia diregangkan sampai titik maksimal, saudaraku. Kemampuan pegas ini untuk kembali dalam keadaannya yang semula, itulah yang disebut dengan resilience. Sesederhana ini, saudara. Kemampuan bertahan di masa sukar. Kenapa? Kalau saudara melihat dari zaman ke zaman, yang namanya masa sukar itu suka tidak suka. Pak, kita nggak bisa elakkan. Dari zaman ke zaman, saudaraku. Mau atau tidak, siap atau tidak, yang namanya masa sukar itu pasti datang. Itu sebabnya yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita mempersiapkan diri kita sebaik mungkin di masa sukar. Kalau saudara mau kembali kita melihat ya saudaraku dari zaman leluhur kita, pendahulu-pendahulu kita. Sebutkan saja saudaraku, bapak orang beriman siapa Abraham. Sejak dari zaman Abraham, kalau saudara baca di dalam Kejadian pasalnya yang ke-12, saudara akan menemukan di sana ayatnya yang ke-10 saudaraku. Kalau saudara lihat di sana dikatakan ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abraham ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing. Kenapa, saudara? Sebab hebat kelaparan di negeri itu. Dari zamannya Abraham, kelaparan itu sudah terjadi. Tidak berhenti sampai zaman Abraham, turun ke zaman anaknya, Ishak, saudara. Saudara buka sekali lagi di dalam Kejadian, kita lihat di pasalnya yang ke-26. Kita baca ayatnya yang pertama, saudaraku. Apa yang dikatakan di sana? Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Sekali lagi dari zaman Abraham turun ke anaknya Ishak, saudaraku. Ishak pun juga mengalami hal yang sama. Bahkan ayat firman Tuhan tidak berhenti sampai di sana dikatakan ini bukan kelaparan yang pertama, saudara. Turun dari zaman Ishak, saudaraku. Saudara runut lagi. Siapa, saudara? Kita sebut raja yang sangat terkenal, saudaraku, bahkan disebut sebagai orang yang sangat berkenan di hatinya Tuhan. Zamannya Daud, saudara. Kalau saudara buka di dalam 1 Samuel, maaf saudaraku, 2 Samuel. 2 Samuel pasalnya yang ke-21, maka di sana saudara pun akan melihat sekali lagi di zaman Daud. Terjadi kelaparan itu 3 tahun berturut-turut. Nggak main-main loh, saudaraku. Kita aja sekarang ini merasakan beberapa waktu ini saja kita sudah merasakan ngos-ngosan, saudara. Ini kelaparan 3 tahun berturut-turut, saudara. Saudara runut lagi turun ke bawah setelah zaman Daud. Saudara akan menemukan kisah Elia. Banyak di antara kita kalau kita berbicara tentang Elia, saudara. Hal apa yang langsung muncul di benak saudara? Pasti ya. Kita langsung mengenal satu nabi ini sebagai nabi yang menyebabkan hujan tidak turun selama 3,5 tahun di Israel. Tapi yang banyak orang tidak pikirkan, saudara. Saudara harus mengerti. Bangsa Israel itu adalah bangsa yang hidup dari bercocok tanam, saudaraku. Bisa saudara bayangkan sebuah bangsa yang hidupnya dari bercocok tanam, 3,5 tahun hujan nggak turun, saudara. What will happen? Tanaman mereka layu, saudara. Dengan kata lain, tidak ada panen, saudara. 3,5 tahun mereka hidup di dalam resesi yang berkepanjangan. Apa yang ingin saya katakan di sini, saudaraku? Baik saudara suka atau tidak suka, saudara siap atau tidak siap, masa sukar itu selalu datang. Dari zaman ke zaman. Kabar baiknya hari ini saya ingin mengatakan kepada setiap saudara. Masa kesukaran boleh datang. Suka tidak suka kita harus menghadapi.
Tapi dengar ini baik-baik. Masa kesukaran boleh terjadi, saudaraku. Dari zaman ke zaman. Saya memberikan kabar baik ini kepada saudara. Manusia sampai detik hari ini tidak punah, saudara. Melalui semua masa sukar ini, manusia sampai dengan detik hari ini masih survive. Masih bisa bertahan. Izinkan saya mengatakan ini, saudaraku. Kalau zaman dahulu pun manusia survive. Kalau zaman dahulu pun manusia bertahan, saudara. Saya katakan kepada setiap dari saudara. This too. Yang satu ini pun shall pass. Harus dan pasti berlalu. Boleh saya dengar kata amin yang paling keras dimanapun saudara berada. Yang ini pun pasti berlalu, saudaraku. Tapi kalau kita sekarang sudah tahu, saudara, bahwa semuanya itu harus terjadi dan ya memang dari zaman ke zaman terus-menerus terjadi, saudara. Sejarah pun sudah membuktikan itu. Pertanyaannya sama-sama terjadi. Bagaimana dengan sikap kita? Karena suka nggak suka memang terjadi, saudara. Mau kita menggerutu, mau kita ketakutan, mau kita jengkel, mau kita marah-marah, ya itu tetap terjadi. Hari ini saya ingin membagikan kepada saudara, justru di tengah-tengah masa-masa seperti ini, saudaraku, ada sikap yang seharusnya dimiliki anak-anak Tuhan, yang akan membawa kita dalam melalui semuanya ini. Kita melaluinya dengan berkemenangan. Kita buka satu ayatnya terlebih dulu, saudara. Mazmur pasalnya yang ke-33. Dimanapun saudara ada di kamar kecil saudara, saudara ada di kos saudara. Buka ayat ini bersama-sama dengan saya. Baca dengan suara yang paling keras, saudaraku. Terserah dengan orang yang di kiri kanan saudara mau katakan apa. Tapi bagi saudara yang tahu ayat ini untuk saudara, tangkap dengan sungguh-sungguh, baca dengan suaramu yang paling keras. 33 ayatnya yang ke-18. Sesungguhnya, berhenti sampai di situ dulu saudara. Sesungguhnya. Beberapa waktu yang lalu saya sampaikan, pada saat saya masih berkhotbah di Jakarta, saudaraku, setiap kali saudara membaca satu kata ini disebutkan, sesungguhnya, take a break. Ambil jeda sebentar, saudara. Kenapa? Karena ketika kata sesungguhnya ini muncul, Tuhan ingin mengatakan kepada kita, pay attention. Perhatikan dengan sungguh-sungguh. Ayat ini berlanjut, saudaraku, mata Tuhan tertuju. Mata Tuhan tertuju itu artinya kita aja manusia ya saudaraku, kadang kita jalan. Kita lihat di sekeliling kita. Sampai tiba-tiba ada sesuatu, ketika dikatakan mata kita tertuju saudaraku, berarti sesuatu yang kita lihat itu menarik bagi kita. Yang mengerti katakan amin. Yang kita lihat ini masuk di hati kita. Kita tertarik saudaraku. Nah, ayat ini mengatakan mata Tuhan tertuju. Itu artinya Tuhan tertarik. Pertanyaannya sekarang, kepada siapa Tuhan itu tertarik? Ternyata saudaraku, mata Tuhan tertuju, Tuhan tertarik kepada mereka yang takut akan Dia. Wow. Ternyata Tuhan tertarik kepada orang yang takut akan Dia, saudaraku. Kata takut di sini tidak berarti Tuhan kita menyeramkan. No. Kata takut di sini tidak berbicara bahwa Tuhan kita menakutkan. No. Kata takut di sini, saudara adalah orang-orang yang memahami dengan sungguh-sungguh fakta resesi kejadian yang terjadi hari-hari ini. Tetapi pemahaman saudara akan Tuhan saudara jauh lebih besar, sampai di satu titik tersendiri saudara bisa mengatakan ini, yes, masalah boleh terjadi, yes, keadaan boleh tidak seperti yang saya inginkan. Tapi dengar ini baik-baik saudaraku. Itu yang membuat kita berbeda dengan orang di luar sana. Dengar ini baik-baik. Aku masih punya Tuhan. Yang mengerti katakan amin yang paling keras. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang di dalam masa-masa sukar ini dia tetap berkata di dalam hidupnya, semuanya ini boleh terjadi, tetapi dengar baik, aku tahu dalam hidupku, aku masih punya Tuhan. Tuhanku masih tetap sama. Dan rupanya saudaraku, mata Tuhan bukan hanya tertuju kepada orang yang takut akan Dia,
Tapi ayat ini melanjutkan berikutnya saudaraku, mata Tuhan juga tertuju, Tuhan itu tertarik kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Bukan hanya orang yang tahu di dalam masa-masa ini dia masih punya Tuhan, tetapi orang-orang yang di dalam masa-masa ini pengharapannya tidak goyang. Mereka tahu Tuhannya Tuhan yang setia. Firman Tuhan berkata, kita boleh tidak setia saudaraku, tapi hari ini saya katakan, apapun kondisimu, Tuhanmu tetap setia. Matanya tertuju kepada orang-orang yang tetap teguh dan bisa berkata, aku masih punya Tuhan. Pastor Nita, aku masih punya pengharapan karena aku punya Tuhan yang hidup. Kepada orang yang seperti ini ayat 19, dengar ini baik-baik saudaraku. Dia melepaskan jiwa mereka dari maut, memelihara hidup mereka pada masa kesukaran. Doa saya saudara, di semua masa kesukaran ini, jemaat keluarga Allah adalah orang-orang yang sadar dia masih tetap punya Tuhan. Jemaat keluarga Allah adalah orang-orang yang tidak kehilangan pengharapan di masa sukar. Tambah nempel saudaraku, tambah pegang kencang-kencang Tuhan saudara. Karenanya dalam kehidupanmu Tuhan lepaskan saudara, Tuhan luputkan saudara. Dalam kehidupan saudara, dia peliharakan saudara di masa sukar. Itu yang pertama saudara. Sikap yang seperti ini ternyata menyukakan hatinya Tuhan. Yang kedua saudaraku, di dalam masa sukar seperti ini, karena memang tidak bisa kita elakkan saudara. Sikap seperti apa sih yang seharusnya dimiliki oleh anak-anak Tuhan? Kita baca ayatnya di dalam Amsal. Amsal pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-8. Yang sudah ketemu katakan amin. Yang ketemu karena langsung baca di bawah ini saudaraku, tetap amin yang paling keras. Orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Wow. Perhatikan ini ya saudara. Orang benar diselamatkan dari kesukaran. Pastor, berarti kalau saya orang Kristen saya diselamatkan dari kesukaran. Nanti dulu saudara. Ayat ini nggak mengatakan seperti itu. Orang benar. Orang yang dalam hidupnya di masa-masa sukar ini mempertahankan hidup benar di hadapan Tuhan. Justru yang seperti ini diselamatkan dari kesukaran. Satu pasal saudaraku setelah ini. Amsal 12 ayat yang ke-13. Orang jahat terjerat oleh peranggaran bibirnya. Tetapi orang benar, sekali lagi saudara, dapat keluar dari kesukaran. Ingat ini saudaraku, di dalam Alkitab setiap sebuah ayat itu terjadi repetition, pengulangan. Saudara harus sadar baik-baik. Tuhan sedang membuat poinnya di sana. Dengan kata lain, di masa sukar seperti ini, pastikan saudara tetap hidup benar. Pastor, kalau hidup benar ya kita rugi, Pastor. Kondisi seperti ini kalau kita tetap mempertahankan hidup benar ya kita pasti rugi. Dengar ini saudaraku. Sepanjang saya mengenal Tuhan saya, ini yang saya pegang. Langit bumi boleh berlalu, tapi saya tahu firman Tuhan tinggal tetap. Apapun boleh terjadi kalau saudara memilih untuk memegang firman Tuhan. Yes, orang benar justru yang diluputkan. Itu jadi atas kehidupan saudara. Pastor, namanya kondisi kayak gini kalau tipu-tipu sedikit wajar lah Pastor. Bohong-bohong sedikit wajar lah Pastor. Dengar ini saudaraku. Justru ketika saudara ada di dalam masa seperti ini mempertahankan integritas saudara di hadapan Tuhan, lihat. Dia yang akan jadi pembela dalam kehidupan saudara. Dia akan berdiri bagi saudara. Justru di tengah masa sukar, engkau diluputkan. Engkau dilewatkan saudaraku. Engkau berkemenangan sampai akhir nantinya. Itu sikap kita yang kedua saudaraku. Yang ketiga, kita lihat saudara. Sikap seperti apa sih sebenarnya yang seharusnya dimiliki orang Kristen di masa sukar seperti ini? Yang ketiga, saudara. Lawan kata dari ketakutan, saudaraku. Karena ada begitu banyak orang justru di masa-masa seperti ini, fokusnya perhatiannya pada masalahnya, fokusnya perhatiannya pada keadaan sukarnya, saudaraku. Akhirnya dicekam pada ketakutan, dicekam dengan kekhawatiran, saudara. Lawan kata dari ketakutan itu iman. Di masa seperti ini, kita harus punya sikap hati iman, saudaraku.
Pertahankan iman saudara, minggu lalu kita baru saja berbicara. Pertahankan iman saudara, dan iman yang sejati saudara. Rasul Paulus berkata, tanpa perbuatan sia-sia. Artinya saudaraku, iman yang sejati disertai dengan usaha. Artinya iman yang sejati disertai dengan persiapan. Saya kasih contoh sederhana saudara. Menurut saudara, saya tanya dulu. Kira-kira orang seperti Daud, yang sama sekali bahkan bukan tentara, saudara, berani maju melawan Goliat. Notabene, saudaraku, Goliat ini adalah quote-quote mesin perang, saudara. Sejak dari masa kecilnya, sejak dari masa mudanya, sudah dipersiapkan sebagai prajurit tangguh, saudaraku. Bukan hanya itu, jangan lupa loh, saudaraku, Goliat ini masuk di dalam kalangan raksasa. Kira-kira menurut saudara, orang seperti Daud berani menghadapi Goliat, yang semua orang Israel pada saat itu mundur. Daud punya iman enggak, saudara? No doubt. Tidak diragukan, saudaraku. Kalau enggak punya iman, enggak mungkin Daud berani menghadapi Goliat. Tapi perhatikan baik-baik, saudara. Kalau saudara baca ayatnya, Alkitab itu amazing. Bagi saya, apa ya, saudara? Firman Tuhan itu luar biasa, saudaraku. Kenapa? Karena sekalipun Daud punya iman, saudara, Alkitab mencatat, Daud mempersiapkan 5 batu licin terbaik. Loh, kalau sama-sama Daud punya iman, saudaraku, ya sudah toh 1 batu aja cukup kok. Tuhan pasti menyertai. 1 batu, tak, langsung kena. Tapi no, Daud mempersiapkan dirinya dengan baik. Dia bahkan mencari 5 batu licin, saudara. Jangan-jangan kalau 1 kurang, masih ada yang kedua. 2 kurang, masih ada yang ketiga. Dia mempersiapkan dirinya sebaik mungkin. Imanmu perlu disertai dengan persiapan. Bahkan di dalam Amsal, saudaraku, Amsal 31 berbicara tentang wanita bijak. Seperti apa itu wanita bijak? Kita buka ayatnya yang ke-19, saudaraku. Kita belajar dari wanita bijak, saudara. Ibu-ibu di tempat ini, di dalam masa-masa yang ada sekarang ini, bagaimana sebagai seorang wanita kita berlaku dengan bijak. Ayat yang ke-19 saya bacakan, tangannya ditaruh pada jentera. Jentera ini bukan lentera ya, saudaraku. Jari-jarinya memegang pemintal. Dengan kata lain, ayat di 19 ini mengatakan, wanita yang bijak ini, dia mempersiapkan dirinya, saudara. Dia bersiap untuk apa, saudaraku? Kita lihat ayatnya yang ke-21. Ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya. Karena ayat 19 dia sudah mempersiapkan diri. Di ayat ke-21 masa sukar boleh menghantam. Hatinya tidak takut. Dia tidak gentar, saudara. Kenapa, saudaraku? Seisi rumahnya berpakaian rangkap. Wanita yang bijak mempersiapkan dirinya jauh sebelumnya, saudara. Itu sebabnya ayat yang ke-25 di sana dikatakan pakaiannya adalah kekuatan. Orang yang di masa sukar ini, saudaraku, mempersiapkan diri dengan baik. Pakaiannya kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Kalau ini tadi kita berbicara tentang wanita bijak ya, saudara. Kali ini Tuhan itu luar biasa, saudaraku. Tuhan ajak kita melihat bukan hanya wanita bijak. Tuhan ajak kita belajar dari semut, saudara. Kita buka yuk ayatnya. Amsal pasal yang ke-6. Amsal pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-11. Kita belajar dari semut, saudaraku. Hai pemalas, pergilah kepada semut. Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Jadi kalau tadi kita belajar dari wanita bijak, sekarang kita belajar dari semut bijak, saudara. Nah, seekor semut yang bijak ini apa yang dia lakukan, saudara? Ayat yang ke-7. Biarpun tidak ada pemimpinnya, tidak ada pengaturnya. Artinya, saudaraku, nggak ada yang nyuruh-nyuruh. Nggak ada yang maksa. Tidak ada penguasanya. Ayat 8. Ia menyediakan rotinya di musim panas. Mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Semut yang bijak tahu.
Di masa-masa berkelimpahan dia kumpulkan, dia bukan berfoya-foya, dia tidak menghambur-hamburkannya. Di masa berkelimpahan dia kumpulkan semuanya itu, sehingga di masa kesukaran dia tetap bisa bertahan. Hai pemalas, ayat selanjutnya saudaraku. Berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi mengantuk, sebentar lagi melipat tangan, sebentar lagi untuk tinggal berbaring. 11 sama-sama yuk, 2, 3. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, kekurangan seperti orang bersenjata. Dengan kata lain, hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada setiap kita. Di masa-masa seperti ini saudaraku, persiapkan diri saudara sebaik mungkin sehingga saudara bisa berkemenangan sampai akhirnya. Pertanyaannya sekarang saudara, bagaimana kita bisa memiliki ketahanan secara ekonomi? Di masa yang sukar seperti ini, minggu lalu kita belajar dasar yang paling utama saudaraku. Daya tahan iman kita. Iman kita nggak boleh digoyahkan. Iman kita harus teguh saudaraku. Tapi minggu ini saudara kita belajar. Bagaimana di masa ini kita bisa tetap punya ketahanan secara ekonomi. Saya akan bagikan kepada saudara 3 rahasia, saudaraku. Saudara yang catat, pastikan saudara catat baik-baik. Karena kalau saudara terus ikuti firman ini, saya tahu. Saya berdoa. Tuhan mempersiapkan saudara sedemikian rupa, saudaraku. Bahkan nanti ketika saudara masuk di masa-masa terberat. Sama seperti firman Tuhan katakan. Saudara bisa menghadapinya. Saudara berjubahkan kemuliaan. Berjubahkan, saudaraku. Tuntunan Tuhan, saudara, disertai sampai akhir berkemenangan. Yang pertama, saudara, poin yang pertama, rahasia membangun ketahanan finansial saudara yang pertama, tidak bisa tidak, saudaraku, rahasia untuk saudara hidup di dalam berkat Tuhan, bahkan di masa sukar seperti ini, satu ini, saudara, taat pada petunjuk Tuhan. Kenapa saya katakan demikian? Di masa seperti ini, saudaraku, banyak orang itu, boleh saya katakan, yang ditakuti sebenarnya sekarang ini lebih pada resesinya, saudara. Bahkan melampaui wabahnya. Tapi izinkan saya katakan ini, saudara. Yang bisa menyelamatkan saudara adalah petunjuk yang dari Tuhan. Kenapa saya katakan demikian? Yang namanya manusia, saudaraku, kita boleh punya teori. Yang namanya manusia, kita punya pendapat itu berbeda-beda satu dengan yang lain. Tapi kita terbatas, saudara. Sehebat-hebatnya manusia memprediksi, tidak ada jaminannya. Tapi yang saya tahu, kalau itu petunjuk yang dari Tuhan, saudara, Tuhan yang jadi jaminan bagi saudara. Itulah yang sesungguhnya terjadi dalam kehidupan Ishak. Sebagian dari saudara yang masih ingat kisah Ishak ya, saudaraku. Satu ketika di masa Ishak tadi kita baca, di Kejadian pasal 26, ada satu masa di mana Ishak juga mengalami masa resesi, saudara. Masa kelaparan yang berkepanjangan. Di tengah masa kelaparan itu, saudaraku, Ishak belajar dari bapaknya, Abraham. Tentu saja karena dia sudah pernah melihat Kejadian 12, Ishak sudah ada, saudaraku. Abraham melalui masa kesukaran. Dari kampung halamannya, Abraham pergi ke Mesir, saudara. Sama dengan Ishak, saudaraku. Dan itu menurut saya adalah satu logika penalaran yang sangat masuk akal, saudaraku. Karena Gerar pada saat itu ada di dalam masa kelaparan yang begitu berat, Ishak berpikir, dia hendak pergi ke Mesir sama seperti Abraham. Tapi rupa-rupanya, di waktu seperti itu, Tuhan berbicara kepada Ishak. Stay. Tinggal. Bukan hanya Tuhan tidak mengizinkan Ishak untuk pergi dari tanah kelahirannya. Ajaibnya, Tuhan justru memerintahkan kepada Ishak di masa kesukaran, saudara. Tabur. Wow. Ada banyak orang tidak memperhatikan di sini dan mulai bertanya-tanya, memangnya apa yang salah dengan Ishak menabur? Perhatikan ini, saudaraku.
Keluarga dari Abraham, Ishak, ini sesungguhnya mereka adalah keluarga penggembala, saudara. Saudara harus tahu, mereka bukan keluarga yang terbiasa bercocok tanam. Mereka ini adalah keluarga yang terbiasa beternak, saudara. Ketika ayat ini mengatakan, Ishak diperintahkan menabur, dengan kata lain, kalau zaman sekarang, Ishak ini beralih haluan, saudaraku. Tapi itu petunjuk Tuhan. Dan ajaibnya lagi, Ishak taat. Di saat dimana semua orang di masa sukar, mereka tidak mau menabur. Ishak menabur. Dan Alkitab mencatat, dengar ini saudaraku. Di tahun yang sama, pada saat itu juga, Ishak menuai 100 kali lipat ganda. Ishak menjadi kaya, kian lama kian kaya, menjadi sangat kaya. Doa saya, saudara. Di masa-masa ini, ada orang-orang yang telinganya dengar-dengaran akan suara Tuhan. Doa saya dimanapun saudara berada, taruh kedua tangan saudara di telinga saudara, doa saya, saudara orangnya. Karena sesungguhnya di masa-masa ini, saudaraku, ini adalah masa-masa yang benar, saudaraku. Butuh bagi kita itu, apa ya saudara? Dekat Tuhan ya. Hari-hari ini tuh saya dapat satu rema, saudara. Tidak ada di dalam catatan ini, saudaraku. Saya tuh banyak dapat satu ayat yang Tuhan tuh terus berbicara kepada saya, ayat ini, saudaraku. Saya bukakan buat saudara ya. Mazmur pasalnya yang ke-46, ayatnya yang ke-10. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Tuhan. Be still and know that I am God. Kata be still ini beda dengan be quiet, saudaraku. Kata be still ini berbicara tentang tenang. Tenang, diam. Know that I am God. Setelah saya baca ayat ini, saudaraku, Tuhan bukakan satu lagi ayat, saya ajak ya, saudara buka di dalam Yesaya. Sedikit bersabar, saudaraku. Pasalnya yang ke-30, ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-16. Saya tuh jujur waktu baca ayat ini, saudaraku. Apa ya, Pak? Saya tuh ketawa. Kenapa saya ketawa? Karena saya tuh merasa ayat ini tuh saya banget, saudaraku. Saya tuh seperti kayak ditampar Tuhan ketika saya baca ayat ini. Saya bacakan, saudaraku. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, yang Maha Kudus Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya, terletak kekuatanmu. Saya yakin ketika saudara baca ayat ini, banyak di antara saudara akan langsung katakan, amin, Pastor. Tapi tunggu, saudara. Karena sesungguhnya yang membuat saya tertawa, bukan bagian itu, saudara. Yang membuat saya tertawa adalah selanjutnya, saudara. Ayat ini mengatakan seperti ini. Tetapi kamu enggan. Kamu berkata, bukan. Kami mau naik kuda dan lari cepat. Tapi perhatikan ini, saudara. Maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula. Ini enggannya enggak sekali loh, saudara. Masih lagi, sudah disuruh Tuhan. Diam. Be still. Be still. Tapi masih lagi kita ngomong. Katamu pula. Kami mau mengendarai kuda tangkas. Coba perhatikan, saudara, apa yang terjadi. Maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Ketika saya baca ayat ini, jujur, saudaraku, saya nggak tahu berapa banyak dari saudara yang sama seperti saya. Untuk diam itu nggak gampang, saudara. Ada banyak orang untuk kerja sukar ya, saudara. Saya menemukan sukar untuk diam. Banyak di masa-masa ketika kita masih bekerja seperti biasa, saudara. Ada satu masa di mana Tuhan meminta saya untuk banyak duduk diam. Saya katakan sama Tuhan, saya nggak tahu apakah ini cuma saya, atau saudara sama seperti saya. Nggak nyindir, saudaraku, tapi nabrak, saudara. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, saya terlalu sibuk. Saya menemukan orang-orang di Jakarta juga mengatakan hal yang sama kepada saya. Pastor tahu sendiri dong Jakarta kayak apa. Kita tuh kerja sampai malam, pulang sudah
nggak punya kekuatan lagi. Mana sempat lah, Pastor. Nggak ada waktu. Tapi boleh saya tanyakan pertanyaan ini yang Tuhan tanyakan kepada saya, saudaraku. Nita, sekarang kamu sudah work from home. Pertanyaannya saya, saudaraku. Kalau sekarang sudah work from home, masihkah kita nggak punya waktu? Tapi kenyataannya, saudaraku, bukan masalah saudara sibuk gak saudara sibuk. That's the state of our heart. Itu berbicara tentang hati kita, saudara. Itu sebabnya ketika saya baca Yesaya 30 ini, saya seperti orang ditampar. Saya nangis, saudaraku. Saya katakan kepada Tuhan, yes Lord, I know. Seharusnya sekarang saya punya waktu. Tapi tetap ayat ini berkata, tapi kamu enggan. Sesungguhnya di masa ini, saudaraku, ini adalah masa-masa yang terbaik. Saudara belajar duduk diam. Dengar-dengaran akan suara Tuhan. Cari petunjuk Tuhan. Karena hanya petunjuk Tuhan yang akan membawa saudara keluar dari semua masa ini. Sebagian dari saudara katakan pada saya, Pastor, kalau saya bisa dengar kayak Isa, stay. Oh, pasti Pastor, saya stay. Kalau saya bisa dengar kayak Isa, tabur, alih pekerjaan, katakan pekerjaan A jadi B. Oh, saya taat, Pastor. Lah masalahnya saya nggak bisa dengar, Pastor. Berapa banyak jemaat katakan seperti itu kepada saya, saudaraku. Masalahnya saya nggak bisa dengar, terus gimana, Pastor? Saudara pernah nggak sih? Semisalkan ya, saudara ngobrol sama orang ya. Kita ngobrol ya. Pernah nggak sih? Satu ketika saudara ngobrol, orang yang saudara ajak ngobrol ini bicara, tapi saudara nggak bisa dengar. Apa yang saudara lakukan, saudaraku? Sederhananya kan gini tuh, saudara. Kalau kita ngobrol nggak bisa dengar, ya kita mendekat. Yang mengerti katakan amin. Sudah mengerti yang saya maksudkan? Ketika kita mendekat, saudaraku, we can hear better. Pastor, sudah dekat, tapi belum dengar. Ya sederhana, saudara, jawaban saya. Kurang dekat lagi, saudara. Yang mengerti, amin ya yang paling keras. Coba senggol kiri kanan, saudara. Engkau yang ada di rumah beserta dengan orang tuamu kah, istrimu kah, suamimu kah. Coba senggol kencang-kencang. Bila perlu injak kakinya, saudaraku. Biar sedikit berasa seperti di gereja, saudara. Katakan, sudah nggak ada alasan lagi. Tidak ada alasan lagi, saudaraku. Ini saatnya, waktu yang terbaik. Dekat-dekat bila perlu, masih belum dengar. Nempel sama Tuhan. Kayak perangko. Disitulah petunjuk suara Tuhan menjadi nyata dalam kehidupan saudara. Karena kadang petunjuknya nggak masuk akal, saudaraku. Saya baru saja tadi mendengar satu cerita, saudara. Bagi saya nggak masuk akal. Di tengah masa sukar seperti ini, dia bekerja sebagai seorang marketing, saudaraku, di sebuah perusahaan otomotif, saudara. Saudara tahu sendiri dong, kondisi seperti ini, people work from home. Kok mikirnya otomotif, saudaraku? Ya nggak mungkin lah. Nggak ada orang yang keluar rumah, saudara, buat apa beli mobil baru, saudaraku? Akhirnya, ya otomatis di dalam dunia kerjanya menurun dengan sangat drastis, saudara. Nah, di tengah kondisi yang seperti ini, dia berpikir, dia berharap dari salah seorang temannya yang masih berhutang kepada dia, saudaraku. Tapi ternyata ditagih-tagih juga enggak, ya sama-sama semuanya sedang ada di dalam masa sukar, saudara. Ya enggak dibayar, saudaraku. Sampai akhirnya dia sempat berpikir, terbersit sedikit pemikiran di hatinya, Tuhan, ya mungkin bulan April ini aku nggak persepuluhan dulu, Tuhan. Tuhan kan maha tahu. Kondisi sedang begini. Akhirnya jemaat kita ini berpikir, saudaraku, ya bulan April skip dulu lah, Tuhan. Nggak persepuluhan dulu. Tahukah saudara apa yang Tuhan katakan kepada jemaat kita ini, saudaraku?
momen di mana dia berkata, Tuhan skip, nggak persepuluhan dulu. Cepat sekali loh saudaraku suara Tuhan itu berbicara. Kadang saya tuh kalau dengar kisah dari jemaat tuh saya ikut ketawa saudaraku. Berapa banyak dari saudara tahu Tuhan yang kau sembah dia nggak mati saudara. Tuhan yang kau sembah, telinganya, matanya tertuju kepada saudara. Baru jemaat kita ini ngomong, skip dulu Tuhan. Tuhan langsung katakan, kasih persepuluhan. Ya Tuhan, gimana mau ngasih persepuluhan kondisi sedang seperti ini? Kita harus mempersiapkan untuk bulan-bulan berikutnya. Tuhan dengan sangat cepat saudaraku berkata, kasih persepuluhan. Saya bersyukur saudara jemaat kita ini taat. Dengan bercucuran air mata dia katakan, Tuhan, aku mau belajar taat kepada Engkau lebih dari apapun. Kadangkala ya saudaraku, saya itu, saya harus katakan ini saudaraku, saya acung jempol. Dengan jemaat pelayan Tuhan keluarga Allah. Saya bersyukur, gereja ini punya orang-orang yang tangguh. Gereja ini punya orang-orang yang takut akan Tuhannya lebih dari segalanya. Jemaat ini tetap saudaraku, taat, berikan persepuluhan. Tahukah saudara, siang hari itu, dia transfer, dia berikan persepuluhan. Nggak tunggu waktu lama saudara. Tuhan kita kalau sudah bekerja saudaraku, sekali dia beri petunjuk, dengar ini baik-baik, manusia nggak bisa jamin hidupmu. Tapi Tuhanmu, jaminan pasti dalam kehidupanmu. Kenapa saya katakan demikian? Siang dia transfer persepuluhan saudara, malamnya dia ditelepon. Rupa-rupanya saudaraku, ibu ini punya sebuah tanah yang disewakan untuk dibuka semacam warung saudaraku atau resto lah saudara di tanah itu. Dalam keadaan seperti ini kita semua tahu lah saudara. Warung, resto semua sepi saudara. Bahkan ibu ini berpikir penyewa ini tidak akan melanjutkan saudaraku. Kenapa? Karena memang ya selama beberapa waktu dia melihat tidak ada kegiatan saudara. Warungnya nggak buka. Tapi malam itu secara ajaib, belum waktunya bahkan untuk bayar sewa, saudara. Penyewanya ini justru telepon ibu ini, ngejar-ngejar ibu ini, dia katakan dia mau perpanjang, langsung dibayar lunas sewanya, saudaraku. Ajaib Tuhan kita. Cara Tuhan memeliharakan hidup saudara tidak terbatas pada pemikiran saudara, jauh lebih dari yang sanggup kau pikirkan, kau bayangkan. Tuhan turut bekerja di dalam segala perkara mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi dia. Dengar-dengaran, dekat sama dia, nempel kayak perangko sama dia. Itu sebabnya di masa sukar seperti ini jangan pergi meninggalkan Tuhan saudaraku. Di masa sukar seperti ini jangan menjauh dari ibadah. Saya harus katakan ini sungguh-sungguh. Kenapa salah satu alasan dari gereja kita benar-benar menjaga. Kita terus merangkul setiap jemaat kita, setiap pelayan Tuhan. Kenapa saudaraku? Bukan masalah kita kejar-kejarnya. Bukan absensinya dengar baik ini saudaraku. Karena di masa seperti ini lebih dari sebelumnya saudaraku. Kita lebih butuh dikuatkan iman kita untuk bertahan sampai akhir. Bertahun-tahun yang lalu saudaraku. Ada sebuah keluarga yang sangat disayangkan sekali. Mereka mengalami masa yang sukar. Sayangnya di masa sukar itu, Alkitab mencatat, saudaraku, mereka meninggalkan rumah roti. Rumah roti itu berbicara tentang apa, saudaraku? Rumah roti berbicara keluarga rohanimu. Rumah roti berbicara tentang ibadahmu. Rumah roti berbicara tentang gereja lokal tempat saudara bernaung, bertumbuh, besar di dalamnya. Kalau saudara masih ingat kisah dari Naomi, saudaraku. Ketika menghadapi masa kelaparan. Alkitab itu kalau cerita ya saudara. Saya tuh kadang takjub loh. Bethlehem itu artinya rumah roti, saudara. Di masa kesukaran, sangat disayangkan Naomi beserta keluarganya meninggalkan rumah roti. Tapi izinkan saya katakan ini, saudaraku, sebagai seorang hamba Tuhan. Di masa sukar, jangan tinggalkan ibadahmu. It's not getting better.
menjauh dari Tuhan tidak membuat saudara lebih baik. Ketika Naomi meninggalkan rumah roti, dia menjauh dari Tuhan, saudaraku. Hidupnya bukan jadi lebih baik. Dia harus kehilangan orang yang dia kasihi, suaminya. Bukan hanya itu saja, saudaraku, disusul dengan dia kehilangan kedua anaknya. Hidupnya hancur. Hari ini, saudara, bolehkah saya berkata kepada setiap saudara dimanapun saudara menyaksikan, beribadah bersama-sama menyaksikan tayangan ini, saudaraku. Engkau yang saat ini sedang jauh dari Tuhan. Engkau yang saat ini meninggalkan Tuhan. Engkau merasa hidupmu sudah hancur. Sama seperti Naomi, hari ini saya tantang saudara. Saya bersyukur hari itu Naomi bersama dengan Rut dalam keadaannya yang hancur, saudaraku. Sampai Alkitab berkata, Naomi itu punya arti kesukaan, saudara. Tapi hari itu, saudaraku, Naomi berkata kepada sebangsanya, jangan panggil aku lagi Naomi. Sekarang namaku Mara. Mara itu artinya apa, saudara? Pahit. Dalam keadaannya yang pahit, saya bersyukur. Naomi lari kepada Tuhan. Kalau itu keadaanmu saat ini, saudaraku, jangan takut. Tuhan tidak akan menghakimi saudara. Firman Tuhan bukan ada untuk menghakimi saudara. Firman Tuhan bukan ada untuk menghancurkan saudara. Hari ini Tuhan datang kepada saudara dengan tangan terbuka. Dia katakan sekali lagi, datang kepadaku. Engkau yang letih, lesu, dan berbeban berat. Naomi pulang kembali, saudaraku. Dia pulang kembali ke rumah roti itu. Dan dengar ini, saudaraku. Ketika mereka pulang ke rumah roti, Tuhan pulihkan keadaan Naomi. Rut menikah dengan Boaz. Satu keluarga diangkat Tuhan kembali. Doa saya sekali lagi, ini yang jadi atas hidup saudara. Dalam kehidupan saudara ketika kau berlari balik kepada Tuhan, dia peluk engkau. Dia pulihkan satu demi satu aspek kehidupanmu. Dia angkat engkau kembali. Poin saya yang kedua, saudaraku. Kita lanjutkan firman Tuhan. Poin saya yang kedua. Bagaimana di tengah masa yang sukar ini kita bisa membangun ketahanan kita secara keuangan kita. Yang kedua, pelajari sungguh-sungguh kebenaran firman Tuhan. Kita buka ayatnya di dalam 2 Timotius. 2 Timotius pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, saya berhenti sampai di situ, saudaraku. Segala tulisan yang diilhamkan Allah. Dengan kata lain ini berbicara tentang firman. Sepakat ya, saudara? Firman, saya ganti ya, saudaraku. Memang bermanfaat untuk mengajar. Jadi ternyata, saudaraku, kalau saudara mau membangun ketahanan saudara secara ekonomi, saudara butuh ini. Gali firman. Pelajari firman sungguh-sungguh. Kenapa? Firman itu guru kita, saudara. Saya lanjutkan ya, saudara. Ini menarik sekali. Firman bukan hanya bermanfaat mengajar. Dia bukan hanya guru kita, saudaraku. Dia menyatakan kesalahan. Ada sangat banyak jemaat berkata kepada saya, Pastor, bagaimana saya tahu apa yang akan saya putuskan ini benar atau salah? Betul ya? Kadang kita ada di dalam kayak apa ya, saudaraku? Apa sih intersection gitu, saudaraku? Kita ada di dalam kondisi itu persimpangan gitu. Kita mau pilih kiri atau kita mau pilih kanan, mana sih pastor yang benar gitu? Coba ini, saudaraku. Firman menyatakan kesalahan. Orang yang dalam hidupnya banyak baca firman, percaya nggak percaya ya, saudara? Ada saat-saat dalam kehidupan saya ketika saya melakukan kesalahan, firman itu akan menjadi guru bagi saudara. Dia akan mengajar kepada saudara, dia akan menuntun saudara, dia akan berkata, Nita, nggak boleh begitu. No, Nita. Jangan seperti itu. Dan ajaibnya, saudaraku, lihat ini kita lanjutkan, saudaraku. Firman itu bukan hanya guru yang menyatakan kesalahan. Dia ada untuk memperbaiki kelakuan. Oh yes. Itu sebabnya di dalam Yesus Tuhan, saudaraku, saudara itu diperbaharui dari hari lepas hari. Oh, pola pikir kita diperbaharui jadi pola pikir Kristus. Kenapa, saudara? Orang-orang yang hidup di dalam firman, nggak ada ceritanya, saudaraku. Harus ada buah roh. Halo, ibu-ibu,
Di rumah yang saudara bingung melihat sikap anak-anak saudara nggak bisa berubah, nggak usah banyak cerewet saudaraku. Saudara cerewet dari terbit matahari sampai masuknya percuma, saya jamin saudara. Izinkan firman yang cerewet sama anak saudara. Apa yang saya maksudkan? Apa yang dimaksudkan pastor? Perkenalkan firman kepada anak saudara. Dia akan jadi guru. Memperbaiki kelakuan mereka. Bukan sampai di situ saja saudaraku. Firman itu ada untuk mendidik orang dalam kebenaran. Wow. Sekali lagi kita berbicara kebenaran ya saudara. Tadi saya bukakan kembali ya saudaraku. Amsal 11:12 tadi. Orang benar diselamatkan dari kesukaran. Kita berbicara tentang hidup benar saudara. Amsal 12 dikatakan di sana orang benar keluar dari kesukaran. Pertanyaannya, saya harus mengatakan ini kepada saudara, jangan salah saudara. Tidak ada satu orang pun yang benar. Roma itu mengatakan seperti itu saudara. Seorang pun tidak. Apa yang saya maksudkan di sini saudaraku? Engkau tidak bisa benar dari perbuatanmu sendiri. Maafkan saya saudara. Kalau ada sebagian dari saudara yang berkata, pastor, mungkin dengan berbuat baik. Mungkin dengan saya beramal. Maafkan saya saudaraku. Tapi saya harus katakan kebenaran firman ini. Ini bukan dari saya. Kita tidak bisa hidup benar dari diri kita sendiri. Itu sebabnya 2000 tahun yang lalu. Karena semua kesalahan kita, saudara. Ada satu sosok pribadi. Dia menanggungnya semuanya di pundaknya. Dia tahu bahwa manusia terbatas. Dia tahu, saudaraku, bahwa ketika kita hidup di bawah hukum Taurat, saudaraku, saudara boleh lakukan 99,9% kebaikan. Berbuat benar, saudara. 0,1% saja saudara tidak lakukan. Maka apa yang saudara lakukan dianggap nihil. Sosok pribadi ini tahu, saudaraku. Dimanapun saudara menyaksikan tayangan ini. Izinkan saya mengatakan ini. Dia tanggung semua dosamu di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Dia pikul semuanya. Bahkan sampai mati di atas kayu salib dia pikul semuanya saudaraku. Dan firman Tuhan mengatakan barang siapa percaya kepada nama Yesus tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Hari ini saya mengambil kesempatan ini saudaraku. Kalau ada di tempat ini yang saudara mendengarkan. Apa yang saya sampaikan ini dan saudara belum terima Yesus hari ini. Engkau perlu terima Yesus. Karena orang benar yang diluputkan, orang benar yang diselamatkan di masa seperti ini. Tapi kita tidak bisa benar dari diri kita sendiri, saudaraku. Berapa banyak dari saudara yang berkata, pastor tidak peduli, saya sudah berusaha. I try. Tapi saya tetap gagal. Hari ini firman Tuhan mengatakan, datang saudaraku, datang. Sekali lagi engkau yang letih, lesu, dan berbeban berat, datang. Engkau tidak dibenarkan karena kebenaranmu. Ada kebenaran Allah. Darah itu yang sudah menutup saudara. Setiap kali dia melihat engkau, dia melihat darahnya. Itu sebabnya atas orang-orang yang seperti ini, di masa sukar engkau diluputkan. Kalau itu yang kau percayai saudaraku, boleh saya dengar kata amin yang paling keras dari tempat ini saudaraku. Dimanapun saudara berada, di tempat saudara, di kamar saudara, di kos saudara. Oh, tepuk tanganmu yang paling meriah buat Raja di atas segala. Raja buat dia yang sudah mati. Buat dia yang sudah disalibkan. Gantikan engkau. Ajaibnya saudaraku. Di masa seperti ini. Ada satu orang saudara. Dia termasuk golongan dari, kalau saya boleh katakan, one of the richest. Orang-orang yang paling kaya di masanya, saudara. Ayub. Dia melalui masa sukar. Dalam masa sukar itu kita baca ayatnya, saudaraku. Ayub pasal yang ke-5. Ayatnya yang ke-17. Sampai ayatnya yang ke-22. Saya bacakan bagi saudara. Ini perkataan Ayub, saudara. Dimulai dari kata yang sama lagi, sesungguhnya. Pay attention di sini, saudaraku. Berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Sebab itu, jangan engkau menolak didikan yang maha kuasa. Dengan kata lain, saudaraku, di masa-masa seperti ini, kita itu sesungguhnya justru bersyukur kalau Tuhan itu mendidik kita.
Di masa yang seperti ini, saudara, izinkan Tuhan mengerjakan semuanya. Dia belum selesai. Kenapa, saudaraku? Karena dialah yang melukai, tetapi juga yang membebat. Kalau Tuhan mengizinkan, saudara, boleh luka, boleh jatuh. Tapi kalau terluka pun, Tuhan yang akan balut, saudara. Dia yang memukul, tetapi tangannya menyembuhkan pula. Bahkan kalau di masa seperti ini, engkau serasa seperti dipukul, saudaraku. Sakit, nggak enak. Izinkan, saudara, kenapa? Dia juga yang menyembuhkan engkau. Dari 6 macam kesesakan, engkau diluputkannya. Oh, orang benar dengar ini baik-baik. Dari 7 macam engkau tidak kena malapetaka. Yes, jadi saudaraku. Pada masa kelaparan engkau dibebaskannya dari maut. Pada masa perang dari kuasa pedang. Saudara dilepaskan ayat yang ke-21. Dari cemeti lidah engkau terlindung. Engkau tidak usah takut. Kenapa, saudara? Bila kemusnahan datang sekalipun, kemusnahan dan kelaparan tidak akan. Kemusnahan dan kelaparan akan kau tertawakan. Dan binatang liar tidak akan kau takuti, saudara. Jadi atas kehidupan saudara. Kalau engkau mau membangun ketahananmu di masa sukar ini, saudaraku, dengar baik. Oh, pelajari firman. Di sana ada didikan Tuhan. Di sana ada teguran Tuhan. Oh, di sana ada bimbingan yang dari Tuhan, saudaraku. Yang terakhir, yang ketiga, saudara. Yang terakhir, yang ketiga. Rahasia yang ketiga, saudaraku, miliki strategi untuk melewati masa sukar ini. Jadi bukan hanya sekedar ini ya, saudaraku, kita percaya, tapi kita harus punya strategi. Kita belajar dari kehidupan Yusuf. Kita baca dari Kejadian pasalnya yang ke-47. Kalau saudara masih ingat, di zamannya Yusuf, saudaraku, pada saat itu, Yusuf melalui 7 tahun masa kelimpahan, lalu 7 tahun masa kesukaran. Bangsa Mesir pada saat itu sampai bertekuk lutut, saudara, mereka menyerah. Tapi di masa sukar itu Yusuf justru diangkat semakin tinggi. Apa rahasia Yusuf? Kejadian 47, ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-17. Kita baca bergantian ya, saudara. Bikin orang kiri kanan saudara kaget gitu. Teriaknya yang kenceng. Kalau baca ayat jangan sekedar baca. Baca dengan suara yang paling keras sampai masuk di hati kita, saudara. Di seluruh negeri itu tidak ada makanan. Masa sukar, saudara. Sebab kelaparan itu sangat hebat. Sehingga seisi tanah Mesir dan tanah Kanaan lemah lesu karena kelaparan itu. Ayat 14, yuk saudara baca dengan suara keras. Maka Yusuf mengumpulkan segala uang yang terdapat di tanah Mesir dan di tanah Kanaan. Ya, ini uang membayar gandum yang dibeli mereka, dan Yusuf membawa uang itu ke dalam istana Firaun. Ayat 15 saya bacakan. Setelah habis uang di tanah Mesir dan di tanah Kanaan, datanglah semua orang Mesir menghadap Yusuf serta berkata, "Berilah kami makan. Berilah makanan kepada kami. Mengapa kami harus mati di depanmu? Sebab tidak ada lagi uang." Ayat 16. Jawab Yusuf, "Jika tidak ada lagi uang, berilah ternakmu. Maka aku akan memberi makanan kepadamu sebagai ganti ternakmu itu." Ayat 17, saudaraku. Lalu mereka membawa ternaknya kepada Yusuf. Dan Yusuf memberi makanan kepada mereka, ganti kuda, kumpulan kambing domba dan kumpulan lembu sapi dan keledainya. Jadi disediakannya lah bagi mereka makanan ganti segala ternak pada tahun itu. Strategi Yusuf yang pertama, saudaraku. Saudara lihat di ayatnya yang ke-14 tadi. Maka Yusuf mengumpulkan segala uang. Di masa sukar ini, saudaraku, Yusuf berhemat. Sehingga dia bisa menabung. Yang nggak gampang bagi bangsa Mesir, saudara. 7 tahun itu saudara harus ingat, mereka itu ada di dalam masa kelimpahan. Ekonomi mereka naik, saudara. Sebagian dari mereka mulai spend more. Bahkan bukan hanya itu, saudaraku. Mereka mulai beli barang-barang yang prestis. Kalau zaman sekarang kita mungkin mobil, saudara. Dari yang tadinya naik sepeda, roda 2, naik jadi sepeda motor mungkin, saudaraku. Naik sedikit lagi, sekarang jadi beli mobil, saudara. Zaman itu nggak ada mobil, saudara. Alat transportasi mereka pada saat itu unta. Sebagian yang sudah lebih tinggi, yang lebih rendah mungkin pakai keledai, saudara. Yang lebih tinggi lagi pakai kuda. Lebih tinggi lagi kudanya di-upgrade. Ya kira-kira seperti itu, saudara.
Tapi rupa-rupanya yang membuat saya heran, saudaraku, dalam masa kesulitan, mereka itu sampai jual semua loh, saudara. Ternak dijual, kambing domba dijual, lembu sapi dijual. Pertanyaan saya, ayat 17, kenapa di tengah keadaan seperti itu, saudara? Kuda itu dijualnya malah paling akhir. Masuk akal nggak, saudara? Nggak masuk akal. Harusnya di tengah masa kesulitan seperti itu, mereka itu lebih butuh lembu sapi daripada kuda. Nggak ada kuda, mereka masih bisa jalan. Tapi nggak ada lembu sapi, mereka ini nggak dapat makanan loh, saudara. Tapi ternyata, kadangkala, saudara, kalau kita sudah terbiasa hidup pada certain level, saudara, di masa sukar, masih tetap boros tuh, saudara. Pastor, jangan nyenggol, saudara. Enggak nyenggol, saudara. Nyenggol percuma, saya tabrak. Kadangkala di masa sukar, enggak segampang itu, saudara. Untuk orang menurunkan gaya hidupnya. Hari ini kita belajar dari Yusuf, saudara. Di masa sukar, Yusuf kekang dirinya. Di masa sukar, Yusuf berhemat. Di masa sukar, Yusuf ikat pinggang, saudara. Kenapa? Dia menabung. Seberapa yang bisa dia tabung, dia tabung. Sehingga di masa sukar, Yusuf tetap survive. Yang kedua, saudaraku. Strategi Yusuf, kita cepat ya. Waktu saya terbatas. Strategi Yusuf yang kedua, kita lanjutkan ayatnya yang ke-18 sampai ayat yang ke-19. Setelah lewat tahun itu, datanglah mereka kepadanya pada tahun yang kedua serta berkata kepadanya, tidak usah kami sembunyikan kepada tuanku bahwa setelah uang kami habis dan setelah kumpulan ternak kami menjadi milik tuanku, tidak ada lagi yang tinggal yang dapat kami serahkan kepada tuanku selain badan kami dan tanah kami. Wow. Jadi sudah habis semuanya, saudaraku, sehingga akhirnya mereka sudah nggak punya apa-apa lagi. 19, mengapa kami harus mati di depan matamu? Baik kami maupun tanah kami, belilah kami dan tanah kami sebagai ganti makanan. Maka kami dengan tanah kami akan menjadi hamba kepada Firaun. Berikanlah benih. Nah, saudara, perhatikan ini baik-baik. Di depan tadi, ayat ke-15, saudaraku, bangsa Mesir itu ngomong sama Yusuf, berilah makanan kepada kami. Sekarang, di ayat 19, mereka sudah berubah, saudara. Berilah kami benih. Di masa sukar ini, dengar saudaraku, kita tetap harus bekerja supaya menghasilkan. Awalnya di ayat 15, bangsa Mesir ini sudah terbiasa hidup enak. Kasih makan, minta makan, nggak mau kerja, saudara. Pokoknya minta, dapat, langsung makan. Ayat 19 mereka mulai menyadari, nggak bisa. Kali ini mereka harus bekerja. Di masa sukar ini, saudaraku, izinkan saya mengatakan ini, work from home tidak sama dengan not working. Justru saudara bekerja dari rumah, saudara harus bekerja dengan segenap hati. Anak-anak muda, halo, dengar ini. School from home tidak sama dengan saudara tidak sekolah. No. Lebih lagi justru saudara harus punya kesadaran diri untuk belajar. Kesadaran diri, meningkatkan diri saudaraku. Mengisi knowledge saudara. Di masa sukar ini pastikan saudara bekerja untuk menghasilkan. Jangan freeze. Jangan berdiam diri. Jangan terpuruk. Ini saatnya untuk engkau bangkit. Cari petunjuk yang daripada Tuhan. Mulai bekerja, saudaraku. Yang ketiga, saudara. Strategi Yusuf yang ketiga. Di masa sukar ini, Yusuf terus mengupgrade dirinya, saudara. Masih ingatkah, saudara, ada masa-masa di mana Yusuf yang tadinya anak manja, anak kesayangan, saudaraku, dibuang jadi budak. Dari jadi budak, dia harus dipenjara, saudaraku. Tapi ajaibnya di penjara itulah, saudara, justru dia dipercayakan menjadi pemimpin. Perhatikan ini, saudara. Perhatikan ini. Nggak gampang loh ngelola narapidana di penjara, saudara. Ini adalah masa di mana Yusuf acquire new skill. Dia belajar skill untuk manajemen.
Dia belajar skill untuk melakukan ini dan itu. Dia belajar skill membangun hubungan. Dia belajar semua skill-skill itu yang pada saatnya Tuhan angkat dia. Skill-skill itu dipakai Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Mesir, saudaraku. Lihat, saudaraku. Di masa sukar, upgrade dirimu. Hal baru apa yang kau bisa pelajari? Belajar. Ini bukan masa untuk kita tidur-tiduran, bermalas-malasan. Ini masa kita mengupgrade diri kita. Yang terakhir, saudara. Yang terakhir, yang keempat. Strategi Yusuf yang terakhir di masa sukar. Justru, saudara, di masa sukar, Yusuf tidak berhenti menabur benih. Tadi ayat yang ke-19 di sana dikatakan, justru di masa sukar, Yusuf terus menabur. Ada satu kesaksian. Kalau saya boleh katakan ini, saudaraku, saya baca kesaksian ini, apa ya? Bukan hanya saya amazed, saudaraku, saya nangis, saudara. Once again, ini bukan masa yang mudah. Tapi firman Tuhan itu tidak pernah salah, saudara. Jangan berhenti menabur. Salah satu dari jemaat kita di kota Solo, saudaraku. Dia bekerja di salah satu perusahaan garment. Tentu saja semuanya sedang mengalami masa yang sukar, saudara. Dia sudah berpikir, saudaraku, bagaimana kalau sampai harus dirumahkan. Karyawan besar, ribuan, saudara. Apa yang terjadi kalau sampai dirumahkan? Sampai di satu titik, saudaraku, dia katakan kepada Tuhan, Tuhan, dalam masa seperti ini, saya harus bagaimana? Ajaibnya, saudara. Saya tuh sampai geleng-geleng kepala, saudara. Malah justru disuruh Tuhan untuk nabur, saudara. Wow, saya geleng-geleng kepala. Dalam kesaksiannya dia berkata, saudaraku, di masa sukar itu dia tetap menabur, bahkan dia tetap membayar persepuluhannya. Dalam kondisi yang dia tidak pernah tahu, terancam akan dirumahkan. Dia berkata kepada Tuhan, aku tetap memegang perjanjian berkat dengan Engkau, Tuhan. Aku tetap melakukan bagianku. Tahukah saudara ajaibnya dari satu orang yang takut akan Tuhan ini, saudaraku, saya percaya tangan Tuhan itu bekerja. Satu perusahaan ini, saudaraku, diselamatkan Tuhan. Bukan hanya itu saja, saudaraku. Tahukah saudara, pesanan pada saat itu, pabrik ini beralih, saudaraku, mulai memproduksi masker, saudara. Pesanan itu menumpuk sampai di level yang puluhan ribu, saudaraku. Wow. Karyawannya bukan dirumahkan, saudara. Justru semuanya harus kerja. Bukan hanya harus kerja saja, saudaraku. Bahkan lebih lagi, saudaraku, sampai lembur-lembur, saudara, karena pesanan menumpuk begitu rupa. Sampai beberapa saat, saudara, masker itu, saudara tahu sendiri, mulai melambat, saudara. Jemaat kita ini sekali lagi berseru kepada Tuhan, Tuhan, harus bagaimana? Ini sudah mulai melambat, nanti kalau dirumahkan bagaimana? Begitu dia mulai berpikir, dia mulai berdoa, saudaraku. Bawa masuk, dia bercerita dalam kesaksiannya. Di masa-masa sukar ini dia banyak-banyak ikut pondok Daud online, saudara. Itu menjadi kekuatan buat dia. Disitulah imannya kembali dibangun. Disitulah imannya kembali dibangkitkan, saudara. Ajaibnya, saudara. Dari situ, tiba-tiba perusahaannya sekali lagi, saudara. Masker sudah mulai menurun, tapi dapat pesanan yang lain-lain, saudaraku. Sampai begitu rupa, bahkan di dalam kesaksiannya, ajaibnya, orang lain kehilangan, orang lain justru bingung karena nggak ada pesanan. Perusahaan ini, saudaraku, sudah penuh sampai akhir tahun pun, saudara. Itu sampai dipadat-padatkan, pesanan penuh. Wow, saudara. Bukan hanya gaji tetap dibayar penuh, lembur tetap dibayar penuh, THR pun sudah dipersiapkan dari Tuhan. Tuhan memeliharakan kehidupan dari ibu ini, saudaraku. Ajaibnya lagi, dia bercerita, ternyata bukan hanya kepada ibu ini, saudara. Ibu ini punya anak, kebetulan anaknya bersekolah di Jakarta. Memutuskan untuk bekerja di Jakarta. Baru saja masuk kira-kira ya bulan Januari lah, saudara. Januari, Februari kemarin baru saja masuk di Jakarta, terjadilah pandemik ini, saudara.
Mamahnya ini sudah berpesan dengan anaknya, diwanti-wanti, kamu jangan lupa nanti kalau dapat gaji pertamamu harus bayar buah sulung. Sudah bisa bayangkan. Tengah masa seperti ini, sudah. Di bulan Februari anak ini terima gajinya, saudaraku. Sungguh, saudara. Oh, saya tuh sampai, saya speechless, saudara. Benar, saya speechless. Kenapa saya katakan demikian? Secara manusia nggak masuk akal, saudara. Dia taburkan seluruh penghasilannya sebagai buah sulung. Masuk bulan Maret, saudara tahu sendiri apa yang terjadi. Di bulan Maret kemarin sudah mulai sangat banyak perusahaan mem-PHK karyawannya, saudaraku. Masuk di bulan April, tapi tahukah saudara? Dengar ini baik-baik, saudara. Orang benar diluputkan. Oh, yang percaya ini aminnya yang paling keras. Hari-hari ini pun, saudara, kabar baiknya buat setiap saudara. Sampai dengan detik hari ini. Saya masih terus mendengar mujizat demi mujizat Tuhan kerjakan. Anaknya membayar buah sulung, saudara. Tahukah saudara, bulan April banyak sekali dari teman-temannya yang sudah bekerja lebih lama dari dia, saudara. Bertahun-tahun lebih lama dari dia, satu demi satu berguguran di PHK, saudara. Satu demi satu di PHK. Anak ini yang baru masuk kerja 2-3 bulan, saudara tahu apa yang terjadi? Justru ditambahkan proyek-proyeknya kepada anak ini, saudaraku. Dikasih 14 proyek, saudara. Bukan hanya dipertahankan, bukan hanya tidak di PHK, penghasilannya naik berkali-kali lipat, berkat Tuhan terjadi yang tidak masuk akal, yang tidak terpikirkan, Tuhan kerjakan buat orang-orang yang tetap mempertahankan hidup di dalam perjanjian dengan Tuhan. Perjanjian berkat Tuhan, hidup di dalam kebenarannya Tuhan, saudaraku. Saya tidak perpanjangkan firman Tuhan saat ini.